Sadulur, kumaha kabarna sing daramangnya puasana sing lancar. Amin. Jadi kali ini kita ngapain? Membahas 8 tempat Angker angker di daerah Subang. Jawa Barat. Yang pertama ada Tanjakan Emen. Tanjakan Emen adalah sebuah tanjakan yang menghubungkan Bandung dengan Subang. Tentu saja jalur ini sangat banyak dilalui oleh kendaraan besar, mulai dari mobil pribadi, truk sampai dengan bis. Selain itu, Tanjakan Emen juga merupakan jalur untuk menuju Tangkuban Perahu. Banyaknya kecelakaan yang menelan korban jiwa yang terjadi di tanjakan ini membuat warga setempat mengklaim bahwa tanjakan ini angker. Jadi karena banyak kecelakaan di daerah ini, warga setempat itu mengklaim bahwa tanjakan ini angker gitu. Tapi emang nikung pisan sih tanjakanna. Iya, Nikung banget orang lagi. Kagok lah jadi nanti nu kendaraan sebenarnya mah kagok. Jadi disangkut pautin sama ya Mistis. Ya nggak tahu juga sih. Jadi sejarahnya itu ya, nama Tanjakan Emen sendiri ini berasal dari kisah tragis seorang supir angkot bernama Emen yang tewas setelah mengalami kecelakaan di sini. Nah, makanya dinamain Tanjakan Emen. Dugaan sementara, arwah Emen lah yang menyebabkan serangkaian kecelakaan yang terjadi di ruas jalan ini. Benar atau tidaknya, sebagian besar orang yang melewati jalan ini selalu membunyikan klakson atau melempar rokok sebagai tanda permisi pada arwah Emen. Ya, terlepas dari benar atau enggaknya sih, kembali lagi ke masing-masing ya. Tapi segala sesuatunya kan itu berdasarkan kehendak Tuhan kan. Sudah takdir lah. Gitu. Ya intinya kalau misalkan berkendara, apalagi kan tanjakan Emen belok terlalu nikung. Intinya jangan ngebut ya. Kudu apal rambu-rambu lalu lintas gitu. Ulah ngebut wae. Alon sing penting kelakon. Yang kedua, Sungai Cipunagara. Sungai Cipunagara menjadi salah satu tempat angker di Pagaden Subang. Pasalnya sungai ini melintasi kecamatan Pagaden Subang. Kejadian mistis yang sering terjadi di sungai ini adalah hilangnya anak-anak yang bermain di tepi sungai. Terkadang anak tersebut ditemukan dalam kondisi tewas. Menurut cerita, jadi sejarahnya J. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat setempat, keangkeran Sungai Cipunagara ini berasal dari makhluk siluman jadi-jadian yang terkadang bisa berubah wujud menjadi manusia yang memegang cambuk. Mitos yang beredar juga membenarkan adanya kerajaan siluman yang berada di Sungai Cipunagara ini. Siluman naon sih? Yang nyekel cambuk. Siluman naonnya ular mah da teu bebeulungan. Iya. Mana sih makhluk jadi-jadian? Tapi emang sih kalau di sungai itu Panu muja gitu ya. Di sungai mah beda lagi ya tuh. Emang sih kalau di sungai itu sering banget terjadi apa sih? Gak cuma anak kecil sih, banyak juga orang dewasa yang kadang hanyut di sungai. Kalau cek Sunda nama di sungai teh bisa kejadian cai teh anu tiba-tiba cai tenang jadi bakal banjir. Iya tiba-tiba. Jadi tage lamun misalnya maneh maghrib icing di cai. Iya. Lagian kadang kita ngelihat dari atas itu air kayak yang tenang kan. Padahal sebenarnya itu saking kencengnya kalau dilihat dari atas kayak yang tenang permukaannya, padahal itu deres banget. Dan biasanya kayak gitu. Jongko hari di nungarana sungai mah jadi dina omongan oge kudu ieu sih. Oh iya, enggak boleh sompral guys, enggak boleh dijaga bibirnya. Dijaga. Lanjut. Next. Yang ketiga ada Bioskop Chandra. Bangunan bekas gedung bioskop ini dulunya bernama Chandra. Ketika masih beroperasional, bioskop ini merupakan salah satu tempat hangout bagi para muda-mudi di Subang. Sayangnya, saat ini bioskop tersebut justru ditinggalkan dan menjadi hunian bagi makhluk tak kasat mata. Contohnya naon? Paling kunti sih. Tapi emang sih jangankan bioskop gedung-gedung kayak gini ya, rumah aja kalau misalnya udah nggak dipakai di tengah pasti ada yang nempatin makhluk-makhluk kayak gitu. Biasanya serem sih. 3 hari aja pasti ada yang nempatin, apalagi kalau bertahun-tahun. Apalagi tempatnya lembab, biasanya itu makhluk-makhluk kayak gitu itu
betah banget di tempat lembab, di tempat yang gelap, di tempat yang kosong. Jadi wajar sih ya kalau misalnya bangunan bioskop berarti geus aya anu ngalaman gitu nya atau ngadenge gitu. Ada nih. Jadi kejadian mistis pernah dialami oleh seorang pedagang DVD, pedagang kaset lah ya, kaset yang membuka lapaknya tak jauh dari bangunan gedung bioskop Chandra. Beliau pernah melihat sosok seperti kuntilanak terbang melintas di atas gedung. Wow. Itu penumpang kuntilanaknya. Mungkin si kuntinya mau nonton bioskop, tutup. Tapi bisa jadi tutup di manusia tapi buka untuk rumah sejarah Kalijati. Yang keempat ya. Yang keempat. Jadi lo misalnya mana sok ngadenge sejarah gitu sih, pasti pernah ngadenge lah seputar perjanjian Kalijati. Cuman orang sorangan dia budak IPS kan pernah ngadenge gitu. Dan orang mah sekolahnya teu bener gitu. Karek ngadenge. Jadi perjanjian di mana perjanjian tersebut merupakan kesepakatan Belanda untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang. Rumah yang dijadikan tempat perdagangan kesepakatan tersebut masih ada dan menjadi tempat angker di Kalijati. Sebagai tempat angker di Subang, rumah sejarah Kalijati tidak hanya menebar teror pada warga setempat. Teror gaib juga dialami penjaga rumah ini. Si penjaga mengaku sering mendapati makhluk gaib yang duduk di kursi ruang tengah rumah ini. Bahkan lukisan yang tergantung sendiri juga sering hidup jika kita terus menatapnya pada malam hari. Ini kan rumah-rumah apa perjanjian sejarah. Oh Jepang. Rata-rata sih kalau rumah-rumah yang bekas zaman-zaman dulu itu ya, pasti angker asli sih. Lanjut lah ya. Lanjut. Ada Sungai Ciasem. Bagi yang berdomisili di Subang pasti pernah dengar ya bahwa Sungai Ciasem adalah salah satu tempat yang sering menelan korban. Setiap tahunnya ada saja warga yang terseret arus sungai dan hilang. Butuh waktu berhari-hari untuk dapat menemukan jasad korban yang sudah tidak bernyawa. Iya sih ya, rata-rata kalau misalnya hanyut di sungai itu baru ketemu 2 atau 3 hari gitu. Iya, udah ngambang lah, udah terapung terus pasti ketemunya udah jauh banget. Kadang ya yang sok hancur gitu. Iya, rata-rata ya. Kalau misalnya itu tuh kerjaannya dari makhluk gaib, itu tuh nggak akan ketemu sebelum semua arwahnya itu udah hilang. Nah kalau misalnya berarti udah disedot banget, iya karek ditimbulkan deui. Jadi sebelum benar-benar meninggal mah gak bakal ketemu lah. Berarti mantan boleh kan? Mantan kan ditenggelamkan coy, biar pas mati baru ketemu. Anjir, apalagi mantan anu selingkuh jeung beberapa tongkrongan anjir. Baru didodet Bu Susi mah tenggelamkan. Lanjut ya. Misteri Sungai Ciasem Subang ini menjadi momok bagi masyarakat setempat. Apalagi menurut desas-desus yang sering terdengar, kawasan Sungai Ciasem ini menjadi tempat pembuangan mayat korban Petrus atau penembak misterius di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Wow. Jadi mayat-mayat dibuang ke situ. Wajar sih kalau misalnya angker. Soalnya kan biasanya itu orang-orang yang terbunuh kayak gitu tuh suka gentayangan cuy. Bukan hanya teror gaib saja, warga setempat juga digegerkan dengan kemunculan buaya di tepi Sungai Ciasem. Buaya cuy. Tapi lo banawa buaya jadi-jadian sih. Buaya jadi-jadian. Jadi contohnya Ukti boleh minta nomor HP enggak? Anjing buaya darat. Assalamualaikum Ukti. Assalamualaikum Ukti. Tapi lo banawa buaya jadi-jadian sih. Buaya jadi-jadian. Jadi contohnya Ukti boleh minta nomor HP enggak? Anjing buaya darat. Assalamualaikum Ukti. Assalamualaikum Ukti. Entah buaya jadi-jadian atau bukan, yang jelas kehadiran buaya tersebut tentu menimbulkan keresahan masyarakat yang banyak melakukan aktivitas di dekat sungai. Keenam, Hotel Subang Plaza. Bangunan terbengkalai yang sudah lama ditinggalkan ini dulunya adalah Hotel Subang Plaza. Hotel tersebut hanya beroperasi tahun 2000 sampai 2005, berarti cuma beroperasi 5 tahun ya? Iya, 5 tahun doang. 5 tahun doang. Sejak ditinggalkan bangunan tersebut tidak lagi difungsikan untuk kegiatan apapun. Jika saat ini Anda berkunjung ke sana, Anda hanya akan menemukan bangunan kolonial 2 lantai yang kotor dan suram. Wow. Ini cocok untuk para vlogger ini horor. Iya, buat penelusuran ya. Pasti serem banget sih asli. Dari 2005 sekarang 2020
15 tahun ya kosong. Kosong. Pasti angker banget. Pasti angker banget sih. Setiap bangunan kosong yang lama tadi berpenghuni pasti memunculkan berbagai cerita mistis di kalangan warga sekitar. Hotel Subang Plaza juga termasuk tempat angker di Subang karena beberapa warga sering melihat sosok seperti kuntilanak yang warawiri di halaman hotel ini. Berani untuk membayangkannya? Ngerumpi cuy Malam warawiri. ini bayangkan oleh Anda. Malam Jumat ayeuna teh anjir. Malam Jumat ya. Iya. Lanjut nomor 7. Lanjut ya. Yang ketujuh ada pabrik tua Sang Hyang Seri. Sang Hyang Seri nggak tahu gimana cara penyebutannya, baca aja sendiri ntar ya. Di Subang terdapat bangunan bekas pabrik tepung tapioka yang beroperasi pada zaman penjajahan Belanda. Oh, jadi sejak zaman Belanda itu udah dibangun, udah beroperasi. Berarti ini ayahnya itu. Bentar nih, namun pabrik tersebut telah lama ditinggalkan dan menjadi spot angker yang berada di Kabupaten Subang. Berarti udah nggak beroperasi lagi. Pabrik tua Sang Hyang Seri ini lokasinya berada dekat dengan jalur Pantura Subang. Tepatnya di daerah Sukamandi. Dekat atunya Sukamandi mah. Sukamandi mah. Tapi Bang. orang can dia sih, Jak. Apa dibeli gitu pabriknya? Pabrik kan ada ya? Iya. Tapi perasaan pernah lihat tidak semacam maksudnya nama PT Nate di pinggir jalan? Berarti masih kan beroperasi? Sudah enggak. Oh. Udah ditinggalkan. Jadi bangunan bekas pabrik ini selalu dihindari oleh warga setempat karena mereka percaya banyak makhluk gaib yang menghuni di sana. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat, pabrik ini dikuasai oleh hantu Nyai Ronggeng. Serem sih Nyai Ronggeng mah. Soalnya nggak jogedan wae. Selain itu, sebel di jogedan wae itu. ulah sompral, iya budak ya. Selain itu ada juga sosok yang menyerupai ular raksasa yang sering melilit cerobong asap di pabrik tersebut. Nah, apakah Anda berminat untuk membuktikan sendiri keberadaannya? Berminat tuh mararane, lamun berminat mangga tempatnya di Subang. Bisa pengertian. Untuk para vlogger silahkan dipersilahkan. Hari kurang mah, sieun. Lanjut. Yang ke-8, jalur Pantura di Ciasem. Jalur Pantura Ciasem. Tempat angker di Subang yang berupa jalan raya ternyata bukan hanya tanjakan emen. Jalur Pantura Ciasem pun dinilai angker bagi warga setempat maupun pengemudi yang sering melintasi di sini. Entah sudah berapa banyak kecelakaan yang terjadi sepanjang jalur Pantura ini. Berbeda dengan tanjakan emen yang memiliki tikungan tajam, jalur Pantura ini merupakan jalan lurus yang dikelilingi oleh area persawahan. Meskipun jalannya lurus, jalur ini kerap kali menelan korban jiwa. Jadi mitos aja, mitos nu beredar di jalur Pantura Ciasem ini menyatakan bahwa di sini sering terlihat sosok hantu wanita berambut panjang dan berpakaian putih yang sering disebut kuntilanak. Kurang sih kuntilanak bukan berupa ranjang gitu, kurang tadi mohak. Gue sih heran ya. Ini pertanyaan dari dulu sih ya. Kan kalau meninggal kan dijadiin pocong. Kenapa kalau gentayangan malah kayak pakai daster ya? Lanjut. Kuntilanak ini sering menampakkan diri secara tiba-tiba di depan. Lain. Di depan kendaraan korbannya sehingga korban kaget dan membanting setir. Ketika membanting setir, resiko menabrak kendaraan lain atau kendaraan yang ditumpangi terguling semakin besar. Jadi itulah ya 8 tempat angker di Subang yang bisa kita sampaikan. Jadi buat kalian yang emang malas buat untuk membaca, jadi kalian tonton aja video ini sampai habis. Yep. Jadi tuh kudu banyak cuma ngendekin orang-orang ngacoblak kumpul gitu. Ini juga kita lihat dari apa sih blog baca terus ya. Jadi bukan sumbernya hasil itu sendiri gitu. Jadi sumbernya. Ya kita sumbernya lihat di Google teman-teman. Gitu. Ya gitulah pokoknya mah. Ya udah gitu doang ya. Bye.